Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Tuan Guru SMA Negeri 2 Metro yang saya hormati. Berikut ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan penilaian tengah semester ganjil yang insya Allah kita akan mulai tanggal 5 Oktober 2020 di masa situasi pandemi COVID-19. Untuk memudahkan penjelasan ini, sekolah sudah membuat standar operasional atau SOP daripada kegiatan penilaian tengah semester ini. Ya, mungkin untuk lebih mudahnya, ini akan saya jelaskan satu-satu. Yang nomor satu saya kira cukup jelas. Kemudian penilaian tengah semester dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi yang sudah dimiliki sekolah. Aplikasinya ini Bapak Ibu sekalian nanti kita akan jelaskan. Yang nomor 4, bahwa untuk pelaksanaannya kita akan bagi 3 tahap ya, 3 tahap. Kelas 10 ini akan kita mulai tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020. Kelas 11 ini akan kita mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober 2020. Kelas 12 ini akan kita mulai 19 Oktober sampai 2020. Mengapa kita bagi demikian? Supaya resiko errornya itu bisa kita tanggulangi, karena kalau sekaligus itu servernya yang mungkin akan bermasalah ya. Jadi dengan dibagi seperti ini mudah-mudahan risiko macetnya tidak banyak. Kemudian jadwal mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan jadwal KPM harian. Ini saya ambil contoh demikian. Ini udah saya buat rekapannya. Jadi ini contohnya kelas 10. Kelas 10 ini jamnya sudah ditentukan seperti ini. Semisal hari Senin 5 Oktober itu 10 IPA 1 jam 8 sampai 9.30 ini PPKN. Siapa yang akan mengakomodir PPKN nanti? Ini teknisnya. Nanti pada saat jam ini, maka guru-guru mapel ini, guru mapel yang di atas ini nanti akan mengawasi dan mengendalikan anak-anaknya dalam PTS di ruang guru secara bersama-sama. Ya, di ruang guru secara bersama-sama, dan nanti akan didampingi oleh pendamping yang kelas 10 dalam hal ini adalah Bapak Dr. Ardus Bambang Sriwisodo dan Ibu Dr. Anda Suharmi. Ini yang akan mendampingi jika nanti dalam pelaksanaan ini terjadi hal-hal yang mungkin perlu dibantu. Mengapa kita harus seperti ini? Bahwa PTS ini adalah kegiatan penilaian yang kita harus punya dokumen pelaksanaannya. Ya, oleh karena itu nanti dalam pelaksanaan ini pun nanti ada berita acaranya, ada daftar hadirnya, dan nanti akan difoto dan didokumentasikan untuk kepentingan bukti daripada kegiatan PTS. Dan kita harus ingat bahwa dokumen-dokumen itu akan sangat penting karena tahun depan kita akan melaksanakan akreditasi. Sehingga pada saat diakreditasi nanti ditanya bahwa pada saat COVID kita mengadakan PTS, maka dokumennya kita sudah lengkap dan siap. Ini mohon kerjasamanya. Tetap nanti dalam pelaksanaan ini, Bapak Ibu sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita gunakan masker dan seragam sesuai dengan harinya. Nah, ini jadi jangan khawatir. Misalnya mungkin ada yang merasa saya komputernya kurang ini dan sebagainya, nanti pendampingnya itu akan membantu. Jaga itu teknisnya ya. Nanti bagaimana kalau menurut jam ini kok ada karena mungkin dia ngajar Bapak Ibu ini ada yang ngajar kelas 10 bersama dengan 11 kok jam jemburan misalnya seperti itu. Maka ya dikondisikan dulu yang jam belajarnya secara daring, baru nanti juga bisa bersamaan dengan pengawasan ini. Ini yang kelas 10, demikian seterusnya sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah sampai hari Jumat. Demikian juga kalau ini sudah selesai, berarti nanti kelas 10 di minggu kedua pada saat kelas 11-nya ini melakukan PTS, maka kelas 10-nya daring seperti biasa. Demikian juga nanti kalau pas kelas 11 selesai 1 minggu, maka ini
kelas 12-nya pas pas PTS, maka kelas 10-11-nya juga daring seperti biasa. Intinya bahwa masing-masing jenjang itu kegiatan PTS-nya hanya 1 minggu. Ini terkait dengan ini waktu pelaksanaan. Kemudian kelas yang tidak ada PTS melaksanakan KPU seperti biasa sudah nanti. Kemudian Bapak Ibu guru mapel ini wajib membuat naskah soal 35 butir dan soalnya itu langsung diinputkan di aplikasi e-learning yang sudah kita punya, yang kemarin username passwordnya itu sudah saya taruh di grup Puskom ya, mudah-mudahan nggak dihapus ya. Ini pilihan ganda 35, durasinya 90 menit. Nanti 35 ini mau dikeluarkan semuanya boleh, mau dikeluarkan 30 boleh, tergantung tingkat kesulitan pelajaran. Misalnya saya ekonomi 35 butir ini karena soalnya mudah-mudah ya saya keluarkan semua, nggak apa-apa. Nah ini ya. Kemudian input soal ini guru yang bersangkutan. Kemudian ini tugas guru pada saat adalah melakukan pengawasan tadi sudah saya jelaskan, dijadwal dan akan didampingi oleh panitia tadi sudah. Kemudian mengisi berita acara juga sudah. Nah ini ya, panitia pendamping masing-masing jenjang terdiri 2 orang ini sudah. Jadi ini mohon segera dicicil Bapak Ibu sekalian ya dalam manual ini sehingga nanti tidak kedandapan. Dan kami mohon, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam pelaksanaan KPM daringnya ini juga tidak bermasalah ya. Alhamdulillah mungkin yang saya dengar siswanya aja yang tidak ikut daring, beberapa ada kelas, mudah-mudahan gurunya juga KPM daringnya juga tertib ya. Jangan ada sampai laporan sampai UTS anak bingung karena gurunya belum pernah melaksanakan KPM daring. Nah ini adalah suatu dilema karena apa? Itu akan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita menjadi menurun. Karena daring ini pertaruhan ya, kita tidak akan bisa menutup-nutupi karena kalau sampai tidak ada aktivitas daring kepada anak-anak memang secara jangka pendek nggak ada risikonya, tapi pada saat anak membutuhkan nilai, di saat butuh materi menjelang mid semester atau PTS ini anak justru akan mencari-cari dan pada akhirnya akan ketahuan bahwa kita KPM daringnya ini bermasalah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita semua sebagai guru profesional yang sudah sertifikasi, tentunya kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita terima dari sertifikasi itu dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu penjelasan singkat ya, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.